Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video yang kedua. Video yang kedua kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Oke. Dalam video ini nanti tujuan akhir yang ingin kita capai bersama adalah kita tahu apa itu penelitian kuantitatif, apa yang menjadi karakter penelitian kuantitatif, kemudian bagaimana langkah penelitian kuantitatif, serta bagaimana analisis datanya. Namun dalam video ini saya hanya memberikan beberapa clue saja, yang nanti sisanya adalah menjadi tugas kalian untuk disiapkan pada pertemuan ketiga nanti kita bahas. Oke. Dalam rencana RPS yang sudah kita sepakati bersama pada pertemuan pertama, ada 3 jenis penelitian yang nantinya akan kita bahas pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif, yang kedua adalah penelitian kualitatif, kemudian yang ketiga adalah penelitian pengembangan, research and development. Untuk penelitian kuantitatif ini secara umum, kalau saya mau tanya seperti ini dulu. Kita ketika mau meneliti atau nantinya akan terjun menjadi seorang peneliti, khususnya kalau anak S1 pada kegiatan skripsi atau tugas akhir, kita menentukan sendiri jenis penelitiannya itu apa, atau kita menemukan dulu masalah yang terjadi itu apa. Menurut kalian itu bagaimana? Oke. Penelitian itu nanti kalian jawab ya pada pertemuan ketiga pertanyaan saya yang tadi. Kemudian konsep dasar tentang definisi pengertian kuantitatif adalah penelitian yang di dalamnya itu mencari hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Nanti desainnya ada kuantitatif deskriptif, juga ada kuantitatif eksperimental. Sehingga kata kuncinya penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang kita ingin mencari hubungan antara variabel dalam sebuah populasi. Jumlahnya berapa variabelnya tergantung masalah yang muncul nantinya. Ada yang berbicara kuantitatif itu penelitian yang berhubungan dengan angka, kualitatif nanti penelitian yang tidak ada angkanya. Oke, silahkan kalau mau pakai itu. Tetapi kalau kita bicara tentang metodenya nanti, sebenarnya kuantitatif adalah penelitian yang kita ingin mencari hubungan antara variabel, keterkaitan antara variabel bebas sama variabel terikat, atau adanya keterkaitan antara bebas, terikat, terus atau variabel moderatnya, atau ada hubungannya dengan variabel interveningnya. Gitu. Oke, yang pertama, masalah dalam sebuah penelitian yang muncul yang tadinya ada kesenjangan antara Dasalen dan Dasein itu kita dari masalah yang muncul itu kita ingin mendapatkan jawaban apa dari masalah itu. Sumpama gini, di sebuah sekolah ada masalah yang muncul, hasil belajar siswa, khususnya hasil belajar kemampuan menciptanya siswa pada tema 4 seumpama kelas 5 itu rendah, hampir menyeluruh. Kemudian dari masalah tersebut yang muncul, ternyata dilakukan observasi yang terjadi karena pada kelas tersebut itu media yang digunakan itu tidak sesuai
dengan tema yang sedang mereka pelajari, atau medianya tidak sesuai dengan gaya belajar siswa anak kelas 5. Seumpama seperti itu yang muncul berdasarkan hasil observasi. Dari masalah ini, peneliti bisa melahirkan atau bisa menentukan penelitian ini menjadi penelitian jenis apa. Kalau peneliti ingin mencari hubungan nanti antara variabel bebas dan terikatnya, maka si peneliti menggunakan penelitian jenis kuantitatif. Tapi ketika ingin memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada, maka si peneliti ada juga, kalau di guru melakukan itu namanya penelitian tindakan kelas. Tapi ketika peneliti ingin mencari tahu kenapa lebih mendalam lagi, kok satu kelas sampai nggak bisa mata tema 4 sih kelas 5 ini masalahnya di mana? Secara umum dari observasi tadi katanya si guru itu kayaknya medianya nggak tepat, Mbak. Sepertinya media itu nggak sesuai sama gaya belajarnya. Tapi saya nggak yakin. Saya ingin mencari lebih dalam lagi yang mengakibatkan sampai seluruh kelas itu nggak lulus pada tema 4 itu. Maka dia berarti menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian apabila ternyata iya benar, ini media yang digunakan nggak sesuai sama tingkat perkembangan mereka, sama gaya belajar mereka, saya harus mengembangkan sebuah media pembelajaran yang sesuai sama tingkat perkembangan sama gaya belajar mereka. Maka dia nantinya masalah yang satu tadi itu bisa menjadi penelitian pengembangan. Jadi penelitian itu menjadi seperti apa di akhir nanti adalah tergantung dari peneliti sudut pandangnya bagaimana. Ingin mengkaji hubungan antar variabelnya, atau ingin mencari tahu lebih dalam masalah yang terjadi itu penyebabnya apa, atau ingin menyelesaikan masalah menggunakan teori yang sudah ada, atau ingin mengembangkan sebuah produk media untuk menyelesaikan masalah, itu tergantung peneliti nantinya dalam merumuskan masalah. Sehingga penelitian ini nanti jadi penelitian kuantitatif, kualitatif, pengembangan, atau PTK. Dalam hal ini, penelitian kuantitatif kita kembali ke pengertiannya, yaitu penelitian yang di dalamnya nanti kita ingin mencari tahu hubungan antar variabel. Kenapa sih kok kita ingin mencari tahu hubungan antar variabel? Sederhana saja, nanti variabelnya yang kita cari hanya antara variabel bebas dan terikat gitu aja. Kenapa kita ingin mencari hubungan antar dua variabel itu? Penelitian kuantitatif itu menggunakan perspektif positivistik. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah perspektif penelitian kuantitatif maksud saya adalah penelitian itu memiliki perspektif bahwa positif, kan gini, sebuah masalah itu pernah dikaji sebelumnya. Sebuah masalah yang muncul ini pernah dikaji sebelumnya, yang mirip atau serupa masalahnya, atau kelasnya, atau variabelnya itu mirip dengan atau sama dengan penelitian-penelitian yang pernah muncul sebelumnya. Ketika pernah ada penelitian yang serupa dan diberikan pemecahan masalah penelitian itu bisa selesai, maka secara positivistik peneliti kuantitatif berpikir itu ketika kita terapkan pada penelitian kita itu juga akan positif hasilnya. Nah, paradigma itu yang digunakan dalam kuantitatif, sehingga dalam penelitian kuantitatif kita ketika ada masalah yang sedang menimpa kita seperti tadi, masalah yang dikemukakan sebagai contoh di awal, kita ingin mencari tahu sebenarnya ini sudah diujikan loh oleh orang yang pernah meneliti sebelumnya, namanya si A tahun sekian. Maka saya ingin tahu ketika ini saya terapkan di kelas saya
dan dengan variabel yang sama, masalah yang muncul itu sama, maka sebenarnya bagaimana sih hasilnya? Apakah juga di tempat saya itu hubungannya juga erat seperti yang terjadi di sekolah sana? Lah, konsep penelitian kuantitatif itu seperti itu. Jadi ingin menguji atau ingin mencari hubungan antar variabel. Contoh tadi itu kan masalahnya hasil belajarnya kurang. Itu kita gunakan sebagai variabel terikat. Kemudian ada penelitian yang serupa tentang materi yang hampir serupa juga. Itu bisa dipecahkan menggunakan media VR, virtual reality semua. Di SDA di tempat lain oleh peneliti A tahun sekian itu berjalan baik, hubungannya bagus. Akhirnya kita positif thinking. Kalau itu diterapkan di kita itu juga baik. Maka kita juga ingin tahu apakah ada pengaruhnya juga penerapan VR, media VR itu terhadap hasil belajar di kelas kita. Ada tema 4 tadi yang menjadi masalah. Maka itu tadi menjadi kajian metode penelitian kuantitatif. Sehingga kuantitatif itu mencari hubungan antar variabel. Lalu nanti perkara hipotesisnya nanti tertolak, maka nanti ini supaya tidak langsung ke hipotesis. Sehingga karena kita ke hipotesis dulu. Sehingga karena penelitian kuantitatif itu punya paradigma positivistik itu tadi, sehingga muncullah yang namanya hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan awal. Dugaan awal yang didapat melalui kajian-kajian ilmiah atau kajian-kajian teoritik. Berdasarkan kajian teoritik, ini bisa menyelesaikan ini. Berdasarkan kajian ilmiah, ini bisa menyelesaikan masalah ini. Sehingga secara umum hipotesis awal yang muncul, dugaan awal yang muncul bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan media VR. Itu kan hipotesis. Kita positif melalui hipotesis itu bahwa hipotesis kita nanti diterima. Jadi fungsi dari penelitian kuantitatif tujuan dari penelitian kuantitatif secara umum adalah kita ingin mencari hubungan antar variabel. Ketika nanti di dalam kita mencari hubungan antara variabel ada kaitan erat, maka hal positif yang kita dapat, masalah kita terpecahkan ketika hubungan antar variabelnya erat. Tetapi ketika hubungan antar variabelnya itu tidak bagus, bahkan tidak ada hubungan antara variabel A dan variabel B ketika kita terapkan pada kelas kita, maka konsekuensi kita adalah masalah yang kita teliti tidak terpecahkan menggunakan media VR tersebut, yang di tempat lain media VR itu bisa menyelesaikan. Jadi secara umum itu konsep dari penelitian kuantitatif. Bukan meningkatkan sebuah proses pembelajaran atau meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan. Jadi kita hanya ingin mencari tahu hubungan antar variabel. Ketika nanti hubungan antar variabel itu ada dan kuat, antara hubungan antara variabel bebas dan terikat itu, maka bonusnya, kalau kita pakai istilah mudahnya itu bonusnya itu masalah kita terpecahkan. Tujuannya itu, masalah ada, kemudian secara teori pernah dikaji, maka kita ingin mencari tahu apakah dengan penerapan yang sama di tempat kita itu memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan terikat. Ketika memiliki pengaruh yang kuat, masalah kita terselesaikan. Ketika tidak ada pengaruh, ya maka masalah kita belum selesai. Kita harus mencari alternatif solusi yang lain. Itu penelitian secara dasar konsep penelitian kuantitatif. Paradigmanya tadi menggunakan paradigma positivistik, maka muncullah yang namanya hipotesis, dugaan awal didasarkan pada kajian literatur, kajian ilmiah atau kajian teoritik. Itu munculnya hipotesis. Apakah penelitian lain tidak memunculkan itu?
tidak memunculkan hipotesis. Ada yang iya dan ada yang tidak. Tetapi untuk penelitian kuantitatif, kenapa selalu muncul hipotesis? Yaitu karena penelitian kuantitatif menggunakan paradigma positivistik. Nah, sehingga kita berani berargumen berdasarkan hasil kajian. Seperti itu. Oke, itu secara konsep dasar penelitian kuantitatif. Sekarang yang menjadi PR untuk kamu untuk dikembangkan dan didiskusikan di kelas nanti pada pertemuan ketiga dari uraian awal singkat yang saya berikan tadi, tolong yang pertama tugas yang harus kalian siapkan adalah carikan atau buatkan saya perbedaan atau analisislah perbedaan masalah penelitian kuantitatif, kualitatif sama pengembangan. Sekalian gitu aja. Kalian cari 3-4 artikel di penelitian, hasil penelitian. Kalian bisa di Google Scholar atau cari di Cendeki atau website jurnal yang ada yang lain yang berkaitan dengan ke-SD-an. Kalian cari masalah-masalah yang itu menjadi masalah-masalah penelitian kuantitatif. Itu sebanyak 4. Kemudian carilah 4 masalah lain yang itu menjadi bidang kajian penelitian yang lain. Boleh kuali, boleh pengembangan. Jadi 4 masalah jadi penelitian kuanti, 4 masalah jadi pengembangan atau kuali atau PTK, terserah. Yang 3 yang pembandingnya itu bisa 1 kuali, bisa 1 pengembangan, bisa 1 PTK, atau bisa semua PTK, atau bisa semua pengembangan. Yang kamu tulis adalah masalah yang dikaji, masalah yang muncul. Itu yang pertama. Kemudian tugas yang kedua yaitu analisislah tentang apa yang saya sampaikan di depan tadi. Dari masalah yang muncul dari apa judul yang kamu analisis itu tadi, artikel yang kamu analisis itu tadi, kenapa kuantitatif, penelitian kuantitatif itu bisa memunculkan hipotesis? Apa bedanya dengan artikel yang lain, penelitian yang lain yang di situ tidak memunculkan hipotesis? Itu bedanya di mana? Sehingga penelitian kuantitatif mampu melahirkan hipotesis, penelitian yang lain tidak wajib melahirkan hipotesis. Kalian cari tahu mengapa dan bedanya di mana. Terus yang terakhir, di artikel yang kamu baca itu juga kalian melihat apa yang membedakan penelitian kuantitatif ini dalam proses pencarian data dengan metode penelitian yang lain dalam proses pencarian data. Yang membedakan apanya atau letak perbedaannya di mana? Apakah jenisnya itu instrumennya berbeda atau instrumennya sama, atau cara memperoleh datanya itu berbeda atau sama, atau yang beda itu hanya di analisis datanya? Silahkan itu kalian persiapkan untuk pertemuan hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2020. Oke, saya harap video yang kedua ini memahamkan kalian tentang konsep dasar kuantitatif. Untuk selanjutnya akan kita bahas lebih dalam di kelas. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.